kakinya putung. Ini manusia, kakinya putung, orangnya masih hidup, dibawa ke rumah sakit hidup, tinggal kakinya. Nah, kakinya ini najis apa tidak najis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemampuan, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan kita, untuk memperbaiki perkara-perkara agama kita dengan cara belajar yang utama, yaitu belajar tentang hal-hal yang wajib. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, kemarin kita sudah nyampe halaman 16 pada ya? Sekarang halaman 16. 17. Coba buka lagi halaman 15. Fasal wa min syuruti shalah at-taharatu 'anil najasah. Saya ulang sedikit. Bab yang menerangkan tentang bagian dari syarat sahnya salat adalah suci dari najis badan, ada di pakaian, juga ada di tempat, serta di barang bawaan. Kemarin sudah sudah kita terangkan. Lalu kita sudah nyampe halaman 16. Halaman 16. Wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu bi izalatil aini min ta'min wa launin wa raihin bil ma'i al mutahhiri. Najis itu ada 3, najis mughalladhah, najis yang berat. Ada 2 ya, rupanya ada 2, najisnya anjing sama najisnya babi. Itu secara keseluruhan, baik bulunya, dagingnya, darahnya, apalagi keringatnya, liurnya, itu semuanya merupakan najis. Najis yang berat. Kemudian yang najis yang kedua, najis yang paling ringan adalah najisnya atau kencingnya anak bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun, yang makanan pokoknya adalah air susu ibunya. Kalau tainya bayi yang di bawah 2 tahun itu, kalau tainya tidak termasuk mukhaffafah. Yang termasuk mukhaffafah adalah kencingnya saja. Kencingnya anak bayi laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun, yang hanya makan pokoknya itu air susu ibu. Yang ketiga adalah najis pertengahan atau najis mutawassithah. Nah, ini najis yang paling banyak. Cara membersihkannya yaitu tadi, wa yajibu, dan wajib, izalatu najisin, menghilangkan najis, lam yu'fa anhu, najis yang tidak dimaafkan atau najis yang selain ma'fu, dengan cara biizalatil aini, dengan cara menghilangkan bendanya, al-ain, baik yang berupa ta'min wa launin wa raihin, baik yang berupa rasanya, warnanya, juga baunya. Menghilangkannya itu bil ma'il mutahhir, dengan air yang suci. Cara menghilangkan najis itu dengan air yang suci. Jadi kalau menggunakan debu tidak cukup, menggunakan api juga tidak cukup.
ada kotoran lalu dibakar sampai habis, itu juga masih belum mencukupi. Harus nanti dibersihkannya pakai air. Wal hukmiyatu maksudnya, dan najis hukmiyah gitu ya. Jadi najis mutawassithah atau najis yang pertengahan tadi itu ada yang najis ainiyah, ada yang najis hukmiyah. Ainiyah itu artinya najis yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa dicium, ya kelihatan gitu. Misalkan barangnya itu, bendanya itu ada, itu namanya najis ainiyah. Lalu ada najis hukmiyah, namanya hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis yang tidak kelihatan, tidak kasat mata. Najisnya itu kalau dilihat nggak ada, dilihat nggak ada, baunya nggak ada, rasanya juga nggak ada. Nah itu cara membersihkannya. Bijarril ma'i 'alaiha. Al hukmiyatu, dan najis hukmiyah cara menghilangkannya bijarril ma'i 'alaiha, cukup dengan mengalirkan air di atasnya. Mengalirkan air di atasnya. Misalkan di lantai gitu ya, di lantai itu ada najis hukmiyah. Contoh najis hukmiyah itu seperti kencing yang netes setetes, kemudian berjalannya waktu sudah hilang, ditelan angin apa, ditelan apa gitu. Yang semula air kencing tadi itu kan najis di lantai itu, tapi karena berjalannya waktu nggak tahu nih, tiba-tiba barangnya sudah nggak kelihatan, ya, baunya juga udah nggak ada. Tapi kemarin tuh ada kencing di sini gitu kan, di lantai ini, di sebelah sini tuh ada, tapi dilihat sudah nggak ada, dilihat sudah nggak ada. Nah tempat seperti ini sebetulnya itu tetap najis, tapi cara membersihkannya hanya cukup disiram saja. Disiram, yang penting airnya itu mengalir, cukup seperti itu. Itu namanya hukmiyah. Jadi bendanya itu tidak ada, bendanya tidak ada. Kalau yang bendanya ada, ya harus dibersihkan dulu. Kalau yang kelihatan, yang masuk yang ainiyah tadi itu, misalkan ada lantai, kemudian ada anak kencing, kelihatan airnya, ya harus dibersihkan dulu. Air kencingnya dibersihkan sampai bersih, nanti baru disiram air. Itu ainiyah. Cara membersihkannya juga harus sampai menghilangkan tiga syarat, 3 sifat ya. Warnanya, baunya, juga beberapa najis yang sangat membandel. Ini saya ulang lagi karena ini penting. Ini khusus, sebenarnya bukan khusus untuk kita semua yang perlu tahu ya. Kalau seandainya ada najis, misalkan yang berupa darah gitu, yang sangat membandel najisnya, misalkan kena baju, maka cara membersihkannya adalah yang pertama dibersihkan dulu najisnya, darahnya itu dibersihkan. Misalkan kalau di baju, dibersihkan dari bajunya, dibilas sekali. Kalau misalkan sekali kok sudah cukup, sudah hilang, ya sudah, cuma sekali saja. Tapi kalau sekali itu tidak mencukupi, kayaknya ini baunya masih ada amis-amisnya, maka wajib dibasuh yang kedua kali. Setelah 2 kali masih ada nih, kayaknya nih baunya masih bau anjir gitu, baunya kan masih ada, terus warnanya kan masih ada, jadi masih ada 2, maka itu harus ditambahi lagi, dicucikan lagi 3 kali. Kalau sampai 3 kali nggak bisa, masih saja ada warnanya, ada bau amisnya masih ada, maka pakai segala cara, misalkan dengan bantuan sabun atau alat-alat pembersih lainnya, sampai hilang yang namanya sifat 3 sifat tadi itu, warna, bau, dan rasa. Kalau seandainya itu sangat-sangat membandel, tidak bisa, nggak hilang-hilang gitu ya Pak Ali ya, najisnya itu kok nggak hilang-hilang, ini kayaknya masih ada saja, maka kalau sudah ketiga itu sudah dibasuh dengan 3 basuhan, sudah pakai pakai
alat-alat pembersih lainnya kok masih ada, maka ini dihukumi najis yang sangat sulit. Najis yang sangat sulit atau najis yang bandel. Kalau ada najis yang bandel, itu dilihat. Kalau sisanya itu misalkan warnanya saja, itu sudah dianggap suci, ya. Kalau warnanya saja. Kalau misalkan baunya saja, warnanya sudah nggak ada, rasanya nggak ada, tapi baunya kayaknya masih ada anyir-anyir gitu, itu juga tetap dihukumi suci. Kalau misalkan warnanya masih ada, lalu rasanya masih ada, nah itu yang tidak boleh. Itu harus dicuci lagi, harus usaha lagi. Karena kalau dua sifat ini berkumpul, yang namanya warna sama bau itu masih ada, itu berarti ainnya tadi, benda najisnya itu belum hilang. Jadi kalau masih ada dua sifat itu, berarti itu menunjukkan bahwa memang benda najisnya itu belum hilang sama sekali. Maka itu harus dicuci lagi. Kalau sudah dicuci lagi, kan sudah ketiga kali, ya kan? Kok masih ada? Tanya sama yang ahlinya, yang ahli laundry gitu, ahli laundry. Gimana cara menghilangkannya ini? Oh, kalau ini mah sudah nggak bisa dihilangkan, Pak, kecuali dipotong. Jadi nggak bisa dihilangkan lagi kecuali diapain? Nggak perlu dipotong. Itu sudah dihukumi suci. Sudah dihukumi suci dan bisa dibuat untuk sholat. Kalau seandainya di berjalannya waktu menemukan sebuah cara untuk menghilangkannya, maka itu wajib dicuci lagi. Wajib dicuci lagi. Misalkan menemukan cara, oh ini harus pakai air panas, Pak, harus pakai air panas lalu dikasih jeruk nipis misalkan, maka itu harus dilakukan walaupun kemarin sudah dipakai untuk sholatnya kemarin tetap sah karena sebab membandelnya tadi itu, maka harus dicuci lagi dengan usaha baru tadi itu. Kalau seandainya masih belum hilang juga, sekali lagi itu tidak perlu dipotong. Misalkan kalau di tengah-tengah sini kan repot kalau dipotong kan, ya kan? Iya sayang. Itu nggak perlu dipotong. Pakai sholat sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada masalah. Baris yang kedua, wal kalbiyah itu ada juga najis yang namanya al kalbiyah. Al kalbiyah itu najis yang semacam anjing. Wal kalbiyah itu dan najis kalbiyah bighasliha, cara menghilangkannya itu bighasliha dengan membasuh kalbiyah, najis kalbiyah tadi itu 7 kali. Ihdahunna, salah satu dari 7 basuhan tadi itu mamzujatun bitturabi at-tahuri, dicampur. Mamzujatun itu dicampur bitturabi dengan tanah at-tahuri yang suci. Sedangkan cara menghilangkan najis kalbiyah itu najisnya anjing, cara mensucikannya adalah yang pertama sekali itu dihilangkan dulu najisnya. Begitu sudah bersih, kemudian disiram 7 kali siraman, yang salah satunya itu menggunakan tanah. Nah itu caranya. Jadi yang pertama dibersihkan dulu najisnya. Ya, pakai air boleh, pakai apa aja boleh. Tapi yang jelas dihilangkan dulu najisnya. Kalau sudah hilang baru disiram 7 kali, yang salah satunya menggunakan tanah. Yang paling bagus tanah itu di permulaannya, ya, di permulaan. Jadi bisa dengan cara basuhan yang pertama itu, ini airnya misalkan dicampur sama tanah, kemudian airnya kan keruh, ya kan? Nah, itu disiram. Nah, itu 1 kali. Nanti disiram lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 7 kali. Itu caranya.
Atau juga boleh dengan cara di tempat najisnya tadi itu dikasih tanah di atasnya, dikasih tanah terus baru disiram pakai air 7 kali. Itu juga boleh. Tapi yang bagus itu cara yang pertama tadi itu. Jadi tanahnya disiram, dicampurkan di airnya, dicampurkan di airnya. Jadi gitu ya. Cara menghilangkan najis mukhaffafah kita sudah tahu. Kemudian mutawassithah kita sudah tahu. Mughalladzah kita sudah jelaskan. Lil aini, dan menghilangkan najis tadi itu lil aini wa in ta'addadat, walaupun dengan berkali-kali, tapi minimal tuh 7 kali, minimal 7 kali. 9 kali, 11 kali itu bagus-bagus saja, boleh-boleh saja. Yang penting di antara basuhan yang 7 tadi itu ada salah satunya dicampur dengan tanah. Wa yustaratu, dan disyaratkan dalam menghilangkan najis wurudul ma'i. Cara menghilangkan najis itu syaratnya adalah wurudul ma', air itu datang. Air mendatangi najis maksudnya. Itu caranya. In kana qalilan, kalau air itu sedikit. Misalkan ini ada di sini, misalkan ada najis di sini ya kan. Di sini ada tainya itu apa, misalkan ada tainya ayam. Nah, maka cara membersihkannya yang pertama dihilangkan dulu najisnya. Setelah itu disiram air. Nah, airnya itu datang gitu, Pak. Airnya mendatangi gitu. Kalau airnya sedikit. Contoh lagi, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang nyuci, Pak Iwan nyuci nggak kalau di rumah? Nggak tahu berarti dong. Hah? Oh, pakai mesin. Nah, ini baik, yang pakai mesin cuci. Ini sekedar informasi ya. Sekedar memastikan bahwa pakaian kotornya itu ditaruh dulu di dalamnya. Jangan dikasih air dulu. Itu kalau biasanya di mesin cuci seperti itu. Atau yang di embernya kecil gitu kan, kurang dari 2 kula. Bajunya yang kotor yang kena najis itu misalkan, itu ditaruh dulu di tempat ember. Jangan dikasih air dulu. Itu maksudnya tabir ini. Setelah pakaiannya itu, bajunya itu ditaruh di ember, lalu baru disiram air. Airnya datang gitu. Wurudul ma namanya, wurudul ma. Jadi air mendatangi najisnya, air mendatangi bajunya. Seperti itu. Nggak boleh ini ada air di ember, kurang dari 2 kolah kan. Embernya apalagi kecil gitu kan. Sudah dipenuhin dulu airnya. Setelah dipenuhin baru dikasih cuciannya. Nah, ini cara nyuci yang salah. Ini bukan air yang membersihkan, tapi air menjadi najis kena kotoran. Itu maksudnya takbir ini ya, wurudul ma wa yushtaratu wurudul ma. Disyaratkan dalam membersihkan najis itu air yang mendatangi najis. Kalau airnya sedikit, kalau airnya banyak nggak ada masalah. Kalau airnya sekolam, kan banyak lebih dari 2 kolah. Bajunya dibuang aja juga nggak masalah, karena itu tidak merubah air itu menjadi najis. Airnya tetap menjadi suci. Nah, itu caranya ya, jangan sampai kebalik. Nah, sama juga sama yang misalkan untuk membersihkan najis itu, dihilangkan najisnya lalu disiram air, diguyur air. Itu aja caranya, gampang. Yang susah itu kalau malas aja. Hidup di lingkungan yang tidak bisa terlepas dari hewan. Di kampung, di sini juga masih ada hewan, ada ayam, ada apa namanya? Ada kucing dan segala macamnya. Kita tak terlepas dari hewan. Persoalan yang pertama. Jika ada hewan, ini yang kemarin itu kan, jika ada hewan
anggota tubuhnya itu terpisah. Misalkan ada ayam, lalu kakinya terputus, tapi ayamnya masih hidup. Ayam masih hidup. Itu potongan anggota badannya ayam tadi itu najis apa enggak? Itu persoalannya, najis apa enggak? Najis enggak kira-kira? Najisnya dari mana? Masih hidup. Iya. Kalau Pak Makmun gimana? Jadi ada misalkan ada sapi ini ya kan, sapi ya. Ada sapi lari-lari jatuh, kakinya putus. Ini kan lumayan itu, kakinya sapi itu mahal Pak. Bisa berapa itu? Disop. Sapinya masih hidup, tapi kakinya putung. Iya, sapinya juga masih hidup. Sapinya masih hidup. Kakinya aja yang buntung. Nah, kakinya ini kira-kira najis nggak? Kaitannya itu najis apa enggak? Ya, najis apa enggak? Soalnya kalau kita tersentuh, kalau najis kan berarti kita harus bersihkan dulu baru sholat. Nggak boleh habis. Misalkan kalau ini najis berarti kita bersihkan dulu baru sholat. Nah, jawabannya seperti ini. Hukmu al-juz'i al-munfasili minal hayyi. Ada hukum tentang anggota tubuh dari hewan yang masih hidup. Anggota tubuh hewan yang terpisah dan hewannya masih hidup. Hukmuhu ka hukmi maitatihi. Hukumnya seperti bangkainya, seperti ketika dia bangkai. Jadi kalau gini penjelasannya, hukmuhu ka hukmi maitatihi, hukumnya seperti sebagaimana hukum ketika dia menjadi bangkai. Kalau ada sapi lari-lari kakinya putus, lari kakinya tertinggal, sapinya masih hidup. Kita kembalikan lagi, sapi ini kalau jadi bangkai najis apa enggak? Najis apa enggak? Najis. Yakin? Kalau bangkai itu nggak disembelih. Ya, bagus. Ya, begitu Pak De. Kalau bangkai sapi itu najis, maka potongan itu ikut menjadi najis. Jadi kalau kita memegang ya potongan anggota badannya sapi yang masih hidup tadi itu, maka itu najis dan kita harus bersihkan. Karena dengan bangkainya, misalkan ada ikan lele ya, ikan lele, tahu-tahu ikan lele itu kena jaring terus putus separuh masih hidup gitu, separuh lagi tertinggal. Nah, kita kembalikan lagi, bangkai ikan itu najis apa enggak? Enggak. Kalau bangkai ikan enggak, maka potongan ikan tadi itu, walaupun ikannya masih hidup, potongannya itu bisa kita megang, enggak najis, juga halal untuk dimakan. Bisa digoreng, bisa kita makan. Kalau yang sapi tadi itu, bangkainya sapi itu najis, maka kita menyentuhnya juga najis dan tidak boleh dimakan. Contoh lagi, bangkainya misalkan ada orang tabrakan, wal-iyadzubillah, ada orang tabrakan, kakinya putung. Ini manusia, kakinya putung, orangnya masih hidup, dibawa ke rumah sakit hidup, tinggal kakinya. Nah, kakinya ini najis apa tidak najis? Hah? Najis apa nggak najis? Benar Pak Narto itu. Kalau manusia tidak. Jadi kemarin kan kita sudah singgung tuh ya.
Gini, saya ingatkan kembali lagi. Ada kaidah yang pertama, kaidah umumnya, hewan atau binatang yang masih hidup semuanya suci kecuali dua, anjing sama babi. Berarti anjing sama babi ini najis. Semuanya mutlak. Kalau semua hewan, mau ular, mau apa lagi? Tikus, curut, itu semua ternyata suci. Suci kalau dia masih hidup. Kalau dia masih hidup itu suci. Kalau kita menyentuhnya, kita tidak perlu bersihkan, terus sholat aja nggak ada masalah, karena itu termasuk suci, karena binatangnya masih hidup. Nah, itu binatang yang hidup. Kaidah yang kedua, kalau binatangnya itu mati, semua binatang yang mati pada umumnya najis. Semua binatang yang mati, yang matinya itu tidak karena disembelih dengan cara syar'i, maka menjadi najis kecuali 3. Apa itu 3? Manusia, belalang, dan ikan. Nah itu. Jadi kalau manusia ada yang tertinggal tadi itu, potongannya, kakinya atau tangannya, itu tidak najis. Tapi haram dimakan, nggak boleh dimakan. Jadi ada yang seandainya ada bangkai tikus, tiba-tiba orang mau membuang itu kan nggak sampai nyenggol tangan itu, cuman pakai plastik apa? Sering kejadian kan begitu di lingkungan, tiba-tiba dibuang, itu termasuk kena najis apa enggak? Iya, baik. Nah ini sebetulnya ini kaidah yang ketiga ini, kaidah yang ketiga. Sebentar ya Pak Narto, nanti saya jawab ya. Kaidah yang ketiga adalah hewan yang halal dagingnya untuk dimakan, hewan yang halal dimakan dagingnya, kemudian dia matinya disembelih dengan secara syar'i, maka bangkainya menjadi suci, maksudnya halal dan suci dan halal. Nah, kalau binatang yang tidak halal dimakan dagingnya, untuk dimakan, walaupun disembelih, tetap itu menjadi najis kalau mati. Jadi misalkan ada binatang yang tidak boleh dimakan, seperti tikus misalkan, kan nggak boleh dimakan, kemudian disembelih, itu tetap najis ya, tetap najis. Nah, pertanyaannya dari Pak Narto tadi itu, kalau ada bangkai tikus kemudian disingkirkannya pakai menggunakan alat gitu ya, nggak menyentuh langsung, ya itu tetap najis. Itu najis, bangkainya najis. Cuman kan karena kita tidak bersentuhan langsung, ya tidak masalah gitu. Jadi tidak perlu kita bersihkan lagi, tidak perlu kita sucikan lagi, karena kita tidak menyentuh langsung. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya Pak Narto ya. Jadi saya ulang lagi ya, kaidah yang pertama adalah semua binatang yang masih hidup, itu semuanya suci kecuali anjing sama babi. Itu yang masih hidup. Kalau semua binatang mati dan matinya itu tidak melalui pemotongan yang syar'i, maka semuanya itu menjadi najis kecuali 3. Manusia, belalang, sama ikan. Ya. Kaidah yang ketiga, kalau ada binatang yang tidak halal dimakan, kemudian disembelih nggak disembelih, itu tetap menjadi najis kalau sudah mati. Nah, itu dari 3 turunan itu mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, ini ada persoalan lagi. Ini pengecualian, termasuk pengecualian. Kalau ada bulu atau rambut yang terlepas dari binatang,
Misalkan ada bulu ayam. Nih ya, bulu ayam jatuh atau terlepaslah dari badannya. Bulu ayam terlepas dari badannya. Ayamnya masih hidup. Itu najis apa nggak najis? Enggak. Karena apa? Masih hidup. Bagus. Kalau ayamnya sudah mati, najis. Jadi kalau ada ayam mati tidak disembelih, bulunya juga termasuk najis. Jadi saya ulang, kalau ada ayam mati, bulunya matinya tidak karena disembelih, maka itu semua menjadi najis. Bukan hanya ayam, kambing. Ada kambing mati tidak disembelih, ya semua menjadi najis. Satu lagi misalkan bulu kambing ya kan, bulu kambing. Kan ada tuh bulu kambing domba itu ya, dibersihkan jadi diambil bulunya. Kambingnya kan masih hidup. Bulunya suci apa enggak? Suci. Karena apa? Masih hidup. Kalau kambingnya sudah mati, sudah tahu mati, otomatis dia semuanya menjadi najis. Sudah tahu mati, bulunya juga ikut najis. Nggak boleh diambil bulunya, walaupun bulunya. Gitu ya. Terus ada persoalan lagi. Ada persoalan bukan hanya bulunya. Ini ada binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, lalu terlepas dari salah satu anggota tubuhnya. Itu menjadi najis atau enggak? Najis. Iya, menjadi najis. Coba perhatikan lagi, betapa banyak orang-orang kita yang menggunakan itu. Kuku macan, gading apa namanya? Gading celeng. Gading itu Pak, gading apa? Gading gajah. Itu kan banyak sekali. Kalau kita lihat kaidah ini, berarti gading itu sebetulnya najis. Karena diambil dari binatang yang masih hidup dan tidak bisa dimakan dagingnya. Jadi harusnya itu tidak boleh dipakai. Itu. Yang asli itu tidak boleh dipakai. Karena apa? Najis. Apalagi dipakai di mulut, ya kan? Itu kan banyak itu yang pakai ya. Itu harus diingetin itu. Pak Diman. Bahwa iya, itu gading itu iya tidak boleh ya, itu najis. Termasuk najis. Makanya ini salah kaprah. Mungkin saja nggak tahu bahwa gading yang dia pakai untuk merokok itu adalah merupakan najis yang tidak boleh dipakai.